saja. Segala pujian kami sembah, syukur kami bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya ketika pujian menyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hadirat Tuhan dicurahkan, dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami doa Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami datang sebagai hamba yang mau untuk diajar Tuhan. Kami doa Tuhan yang ajar ini bentuk arahkan kami. Kami doa kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa kami bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tubuh-Mu, mesti balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan mohon ampun, lemah tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, kami bisa apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang jelek layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Bapa, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh bilang sama kanan kirimu, jumpai kanan kirimu dengan senyuman. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Waduh, dari senyumannya kelihatan mana yang udah merayap-merayap saudara. Soalnya memang ini tanggalnya tuanya minta ampun saudara. Dan di tanggal tua kan dilematis. Ada orang gajian tanggal tua, ada orang tanggal muda saudara. Jadi kalau ada yang tanggal muda, tanggal tua begini saudara, apalagi bulan-bulan yang 5 minggu 1 bulan. Waduh, memang lagunya tuh. Saat tiada jalan, hadapi semua tagihan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, dalam segala keadaan tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Karena sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita karena kita punya Tuhan yang setia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita setia. Bilang sama yang ngomong sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, biasanya weekend begini saudara, apalagi long weekend begini saudara, ada banyak lebih memilih liburan saudara, tapi saudara setia mencari Tuhan. Amin. Apalagi bicara tentang di luar hujan-hujan, ada banyak orang lebih milih untuk di rumah makan mie instan saudara, tapi saudara setia cari Tuhan, artinya saudara yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya orang yang cinta Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Lukas 8, 23 sampai 25. Yuk, Lukas 8, 23 sampai ayatnya yang ke-25. Dan akan dibacakan oleh Ken Lover makin. Silakan Ken Mangu. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam, sehingga perahu itu sudah masuk ke air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Dia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air yang tersebut bereda, dan danau itu menjadi tenang. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaan?" Maka takutlah mereka dan heran.
Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Terima kasih, Ken. Ayat 23 sekali lagi sama-sama kita baca. Ayat yang ke-23. 3, ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong apa? Turunlah taufan ke danau, sehingga apa? Dan mereka berada dalam bahaya. Kita loncat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, sama-sama kita baca saudara. 3, ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan apa? Dan apa yang kuberikan tidak seperti, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi saudara, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang, kalimat terakhir dikatakan apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau bilang saudara, ini adalah kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Saudara bilang sama saya, iya Pak, ayat yang pertama tadi adalah ayat yang kita baca minggu lalu. Yes, kenapa? Karena ini adalah bagian kedua dari khotbah minggu lalu saudara. Tapi it's okay saudara yang hadir minggu lalu, khotbah ini bisa berdiri secara independen. Saudara bisa langsung mengikuti dari sesi yang kedua ini saudara. Jadi seperti yang saya bilang minggu lalu saudara, hidup manusia itu gak lepas dari badai. Siapapun kita saudara, badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang penting untuk kita ingat, apapun badainya, sebesar apapun badainya, anak Tuhan harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang. Bilang kanan kirimu, kita harus tetap tenang. Amin. Kenapa? Karena kalau kita tidak tenang dan akhirnya kita jadi panik, saya mau bilang saudara, ini adalah celah iblis untuk masuk dan akhirnya apa saudara? Membuat saudara dan saya lakukan kesalahan. Ada banyak orang gara-gara kepanikan dia lakukan kekeliruan, gara-gara kepanikan dia dimanfaatkan oleh iblis, akhirnya apa saudara? Jatuh dalam tindakan dosa. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus tenang karena firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, aku harus tenang. Amin. Tapi mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau tenang Pak Pendeta. Tapi bagaimana saya bisa tenang? Itu sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah, tenang di tengah badai part yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, tenang di tengah badai. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun badai saudara tetap tenang dan melihat pemulihan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci tenang di tengah badai? Yang pertama saya mencatat adalah dengan menyadari bahwa badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, badai. Sama-sama bilang sama saya, bagian dari kehidupan. Amin. Kita lihat Matius pasal yang ke-11 29 sampai 30. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, pikulah dan belajarlah padaku, karena aku apa? Kalau saudara baca bagian awal dikatakan apa? Pikulaku yang kupasang. Siapa yang memasang? Tuhan. Dikatakan apa? Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan, sekali lagi ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. Kata kuk bahasa aslinya adalah sugos saudara. Artinya trouble, atau bicara tentang masalah, tantangan atau badai kehidupan dalam setiap kita saudara. Saya mau bilang ya, siapapun kita, apapun kita, siapapun atau bicara tentang apapun, bisnis, pekerjaan kita, apapun profesi kita, namanya badai bisa datang kapan saja. Betul ya? Saya mau bilang saudara mau siapapun saudara mau jemaat ke, saudara mau pekerja gereja ke, even saudara pendeta ke, badai bisa datang kapan saja. Dan itu terbukti dari suara saya yang penuh dengan badai hari ini. Suara saya dari padahal nanti malam saya ada wawancara sesi ke-10 di Metro TV saudara. Sebenarnya saya deg-degan. Kalau saudara pernah nonton Q&A yang Metro TV, itu kayak sidang tesis tapi 5 orang dosennya saudara. Tapi bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saya mau bilang saudara, badai bisa datang kapan saja. Saudara mau siapapun, badai bisa datang kapan saja. Saudara mau profesi apapun, badai bisa datang. Betul ya? Saudara mau pekerjaan apapun, saya mau bilang saudara mau kerja di kantor ke, mau kerja di mana ke, namanya badai bisa datang. Saudara mau kerja di ladang Tuhan sekalipun, badai bisa datang. Saudara mau bisnis apapun, yang namanya badai bisa datang kapan saja. Sekalipun saudara bisnis buku, toko buku rohani, betul ya? Isinya Alkitab semua loh itu saudara. Isinya buku-buku rohani, renungan-renungan firman, bahkan aksesoris rohani. Tetapi juga badai bisa datang, betul ya? Saudara bicara tentang dalam hal apapun,
Namanya badai bisa datang kapan saja. Saudara bicara tentang kehidupan setiap kita. Namanya badai, rumah tangga. Mau nikah sama siapapun badai bisa datang, betul? Oh Pak, kalau saya nikah sama Pangeran William Pak, rumah tangga saya tidak ada badai, kata siapa? Rumah tangga Pangeran William, Pangeran Harry, ada badai juga, betul ya? Betul ya? Oh Pak, kalau saya nikah sama Lee Min Ho Pak, saya mau bilang ya buat para wanita, shalom para wanita. Shalom ibu-ibu. Oh, namanya rumah tangga pasti ada badai Bu, amin. Sekalipun kau nikah sama siapapun namanya badai itu pasti ada. Emang iya Pak, emang kalau aku nikah sama Lee Min Ho segalak suami saya, bisa aja. Shalom. Sekalipun di TV selama ini kau lihat Lee Min Ho, belum tentu kalau dia jadi suami dia tidak galak, saudara. Apalagi kalau istrinya kau. Memang ya. Lee Min Ho juga kalau punya istri main HP, terus anak udah kelaparan, marah-marah juga itu, saudara. Saya mau bilang ya Bu ya, sekalipun suamimu Lee Min Ho, jangan harap nggak ada badai. Oh emang ya Pak, emang Lee Min Ho malas mandi kayak suami saya, bisa aja. Emangnya Lee Min Ho itu suka buang gas beracun sembarangan, kayak suami saya, bisa aja saudara. Cuma kadang nggak pernah ketemu. Intinya apa? Siapapun pasanganmu, siapapun rumah tangga aja, saya mau bilang sekali lagi saudara, badai bisa datang. Oh Pak, kalau suami saya ganteng Pak, saya nggak akan ada badai, kata siapa? Pelakor zaman sekarang ngeri-ngeri sudah. Suamimu ganteng, mirip ajusi. Waduh, pelakor dia lihat ya. Oh Tuhan, aku berdoa. Pelakor Kristen ada kan? Banyak. Ada nggak pelakor Kristen, ada nggak? Banyak. Yang pelakor boleh angkat tangan. Ada yang angkat tangan beneran? Jangan. Nanti saudara dibaptis hari ini, haleluya. Tapi pelakor Kristen ada loh. Bahkan kadang-kadang doain suami orang dengan doa, saudara. Oh Tuhan, aku tahu si Joni udah punya istri Tuhan. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Oh das. Sampai malaikat yang catat doanya. Aku percaya Tuhan, apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Malaikat sampai oh darah Yesus. Oh Tuhan. Oh Pak, puji Tuhan Pak, suami saya jeleknya minta ampun Pak. Suami saya Pak, oh bentuknya abstrak Pak. Sekalipun suamimu abstrak, saya mau bilang apakah nggak ada badai? Pelakor zaman sekarang kadang-kadang nggak peduli tampilan Bu, selama penghasilan mantap Bu. Apa itu penampilan? Penampilan akan kalah dengan penghasilan. Dan ingat suamimu Bu, pelakor zaman sekarang. Sekalipun Tuhan tampilannya abstrak, tidak apa-apa. Yang penting transferan. Makanya saya mau bilang buat para pria-pria nih yang lagi PDKT. Shalom para anak muda pria yang lagi PDKT. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pede Pak. Rumahnya di Pondok Indah Pak. Aku pakai Supra Getter Pak. Ini khusus sesi anak muda, saya agak santai motivasi kalian ya. Saya mau bilang ya, saya dulu pernah pacaran dengan anak orang kaya, modal saya Supra Getter. Pacaran 2 tahun, jadi jodohan sama orang kaya saudara. Ini cerita sedih kenapa saudara ketawa ya? Tapi bertahun-tahun kemudian dia minta balikan. Saya bilang sama dia, sorry, gue bukan ban serep. Ketika saya diberkati, dia minta balikan. Saya bilang sama dia, sorry, yang tidak mau bersamaku di masa sukarku tidak layak bersamaku di masa kemasanku. Langsung pasang status abis ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara,
Mau seperti apapun bentuknya, saya mau bilang saudara, namanya badai bisa datang kapan saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang harus kita pahami, badai memang adalah apa yang sangat mungkin ada dalam kehidupan setiap kita, karena itu adalah tanda saudara dan saya masih hidup di dunia, saudara. Jadi kalau hari saudara ngalamin badai dalam kehidupan lu, bersyukurlah, artinya kau masih hidup, betul? Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan bisa izinkan itu saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dikatakan begini saudara, di ayat yang ke-30 dikatakan apa? Sebab kuk yang ku pasang itu apa? Enak, dan bebanku pun apa? Kok bisa enak dan ringan, Pak? Saya mau bilang saudara, pahami saudara, makna katanya begini saudara. Kata enak di sini artinya apa? Untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan. Kata ringan di sini bukanlah berarti ringan saudara dalam makna dari sejak awal kita pikul ringan, no. Tapi begini saudara, bicara tentang ringan di sini saudara, orang fitness pasti relate dengan hal ini saudara. Misalnya berat kursi ini 5 kilo misalnya saudara. Awalnya mungkin ketika saudara dan saya pegang pikul, awalnya rasanya berat saudara, iya kan? Kalau saudara fitness pertama kali kadang-kadang ngangkat yang 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo saudara, kayaknya beratnya minta ampun. Tapi karena saudara rajin angkatnya saudara, makin lama awal saudara angkat harus penuh tenaga, lama-lama saudara pakai jari begini saudara. Mohon maaf, ini bukan sombong, cuman bukan sombong lah. Ini maksudnya contoh aja, analogi aja gitu. Saudara angkat pakai jari begini saudara, banyak. Saya mau bilang saudara, apakah kursinya jadi ringan? Artinya begini, beratnya berkurang? Tidak. Tapi kenapa jadi ringan? Karena otot kita yang jadi kuat, betul ya? Saya mau bilang saudara, makanya Tuhan izinkan itu. Tempat fitness kok ada anak-anak lari-lari. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya Tuhan izinkan itu untuk menguatkan saudara dan saya, supaya ketika kita jadi kuat, kita layak untuk terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan dulu yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya ada satu kalimat bilang begini saudara, bahwa bicara tentang Tuhan mengizinkan beban untuk saudara dan saya mau bilang saudara, semuanya untuk menguatkan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, beban untuk menguatkan. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan saudara dan saya jangan berharap untuk apa? Untuk bebas atau bicara tentang badainya reda, tapi belajarlah untuk menari di tengah hujan atau di bawah hujan. Sama-sama bilang sama saya, jangan tunggu badai reda. Jangan tunggu badai reda. Ada banyak orang sekali lagi saya mau bilang saudara suka bilang begitu. Pak Pendeta saya akan suka cita kalau badai udah reda. Pak Pendeta saya akan mengucap syukur kalau badai udah reda. Saya mau bilang saudara, justru sekalipun badai kita bisa tetap tenang, bersuka cita, karena kita tahu semuanya untuk kebaikan saudara. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menikmati badai, karena memang badai adalah bagian dari kehidupan setiap kita. Jadi kalau badai datang, belajarlah untuk menari di bawah badai. Kalau saudara bingung bagaimana harus menari di bawah badai, nonton film India. Lihat, film India itu saudara, badainya luar biasa, tapi mereka bisa tetap ahi cikilarti, ahi tell you, ahi cikilarti, I love you. Yang mau bilang ngaji silakan. Dan saya mau bilang itu filosofi hidup yang luar biasa. Karena sekali lagi badai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Kalimat dari seseorang yang saya nggak tahu siapa saudara, tapi bagus sekali dia bilang begini saudara. Ketika Tuhan bersama kita, badai terbesar sekalipun hanya akan apa? Menjadi panggung baginya. Untuk apa? Makanya ketika saudara dan saya akhirnya tetap kuat di tengah badai, orang akan melihat saudara dan saya jadi pribadi yang luar biasa. Kok bisa ya? Dia bisa tetap menari di tengah badai. Kok bisa ya dia bisa tetap bersuka cita di tengah badai? Saat itulah orang akan tertarik untuk kenal siapa Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi izinkan badai yang berat, ya udah pikul aja dengan sukacita, karena itu menguatkan setiap kita. Katakan amin. Makanya saya suka satu lagu bilang begini saudara. Bila nanti badai kan datang, angin buat kau goyah, dengarkan, aku ingin dirimu jadi kuat. Udah gitu aja. Bilang sama kanan kirimu, tenang, belajar menari di tengah badai, karena badai untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci tetap tenang di tengah badai? Yang kedua adalah dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, pandangan kepada Tuhan.
Amin. Sama-sama kita lihat saudara, ayat yang ke-29 sampai 31. 29 sampai 31 sama-sama kita baca. 3, ya, kata Yesus, datanglah. Ayat 30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Lalu Tuhan tolong. 31 dikatakan apa? Segera. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Ayat 30 sekali kita baca saudara. 3, ya, tetapi dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Tuhan tolonglah aku. Saya mau bilang saudara, pada awalnya badai terjadi, mereka sangat ketakutan termasuk Petrus. Tuhan muncul di tengah laut saudara, mereka ada ketenangan. Bahkan saking tenangnya Petrus mampu berjalan di atas air. Yang sebenarnya kalau orang di posisi itu saudara, dia sangat ketakutan karena bisa tenggelam. Tapi saking tenangnya dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena pandangannya tertuju kepada Tuhan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, artinya apa? Pandangannya sudah mulai teralihkan kepada yang lain selain Tuhan. Mulai takutlah dia. Saya mau bilang saudara, pandangan kita akan menentukan kualitas ketenangan kita. Seringkali ada banyak orang, kenapa nggak tenang? Karena yang dia pandang bukan Tuhan, tapi yang dia pandang hal-hal yang membuat dia jadi tidak tenang. Masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit, badai kehidupan. Ketika itu yang kita pandang, itu yang akan jadi besar dalam kehidupan setiap kita. Akhirnya apa? Menggoncang ketenangan setiap kita. Makanya hati-hati. Ada banyak orang mau tenang tapi yang dia lihat masalahnya terus. Ada banyak orang mau tenang tapi yang dia lihat utang-utangnya terus. Oh Tuhan, utang-utang saya besar banget Tuhan. Oh Tuhan. Dia lihat lagi handphonenya nyala, yang telepon debt collector lagi. Dia blok nomornya, pakai nomor lain. Dia blok lagi, pakai nomor lain lagi. Dia matiin handphonenya, debt collector di telepon pendetanya. Kalau pendeta Marcel, ya betul. Nama dan nomor Bapak dijaminkan untuk orang yang darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apa yang kita lihat akan menentukan ketenangan kita. Kalau fokus kita pada sakit penyakit kita, saudara habis check up misalnya saudara, ada banyak yang bintang-bintang, kolesterol, asam urat, jantung. Saudara lihatin terus makin besar itu bintang-bintang saudara. Saya mau bilang hati-hati. Saudara misalnya suami saudara lagi dibawa kabur sama pelakor nomor 1 se-Jabodetabek dan sekitarnya. Saudara fokus terus sama dia, lihatin terus, oh Tuhan ini pelakor Tuhan, kuntilanak yang bawa kabur suamiku Tuhan, oh cantik banget Tuhan, oh Tuhan dagunya panjang banget. Ya kan sekarang spesifikasi pelakor harus panjang gitu saudara. Oh Tuhan, oh lo kulitnya mulus banget lagi Tuhan, oh Tuhan, ini kayaknya dia pakai skincare Korea Tuhan. Oh Tuhan, misalnya dia ngaca, oh apalah dayaku Tuhan cuma pakai beras kencur Tuhan. Oh udah. Makin tertekan, sesak napas, hilang ketenangan saudara. Tapi kalau yang kita pandang Tuhan, saya mau bilang saudara, iman kita akan bertumbuh, katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan lihat yang lain, tapi pastikan sama-sama bilang sama saya pandang Tuhan. Makanya kalimat dari Oswald Chambers dia bilang begini saudara, kita harus memandang Tuhan, bukan kesulitan kita. Kita harus apa? Jika kita melihat kesulitan itu akan mengalahkan kita. Jika kita melihat Tuhan, Dia yang akan apa? Sekali lagi, saudara bisa taruh di story saudara supaya orang tahu saudara ke gereja hari ini. Ada yang pasang story supaya orang tahu dia ke gereja. Haleluya. 3, ya, kita harus memandang Tuhan, bukan kesulitan kita. Jika kita melihat kesulitan, itu akan apa? Mengalahkan kita. Tapi jika kita melihat Tuhan, Dia Tuhan akan mengalahkan kesulitan itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya ada satu lagu yang sangat luar biasa memberkati saya, bilang begini saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Dia memiliki kekuatan yang menopang, kuncinya di ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Di situ ada ketenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang ketiga yang mesti boleh siap-siap. Apa kunci untuk tetap tenang di tengah badai? Yang ketiga adalah dengan selalu melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, selalu melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Amin. Kita lihat ayat yang kedua sampai 3 saudara dalam Mazmur ayat 62 saudara, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Imam Musa boleh menunjukkan 3. Ya, hanya dekat Allah saja aku, daripadanya lah apa? Ayat yang ketiga, hanya dialah aku tidak akan. Ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sama-sama bilang sama saya, dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja. Amin. Saya mau bilang saudara, kunci untuk tetap tenang di tengah badai yang ketiga adalah pastikan saudara dan saya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ayat ini ditulis pemazmur bukan ketika dia lagi dalam kondisi yang nyaman saudara, tetapi dalam kondisi di mana dalam serangan yang mengerikan, dalam peperangan yang mengerikan saudara, dalam keadaan yang terjepit. Tetapi pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia merasakan ketenangan bukan karena tentara yang dia miliki. Dia merasa tenang bukan karena persenjataan yang dia miliki. Dia merasa tenang bukan karena kota benteng yang keras, yang kuat, yang kokoh yang dia miliki. Tapi dia katakan apa? Hanya dekat Allah saja. The only one. Hanya dekat Allah. Saya mau bilang saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Amin. Tapi masalahnya, kita sering kali cari yang lain. Kita tahu dalam Tuhan ada ketenangan. Tapi seringkali ketika badai datang, yang kita ingat, yang kita pikirkan, yang kita cari adalah hal-hal yang lain selain Tuhan, di luar Tuhan. Coba pikirkan, siapa ya yang bisa tolong saya? Apa ya yang bisa saya pakai untuk keamanan saya? Akhirnya ujung-ujungnya panik lagi. Karena semuanya itu tidak bisa kita andalkan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saya percaya saudara punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan sudah terbukti Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Jadi jangan cari yang lain. Karena hanya dalam Tuhan sajalah ada ketenangan yang sejati. Jangan cari yang lain. Saya mencatat di sini saudara, semua yang lain itu tidak akan memberikan ketenangan yang sejati. Makanya ketika Petrus tenggelam, kan jaraknya dari sana perahunya, Petrus jalan ke sini di tengah-tengah, dia mulai melihat keadaan sekitar, menjadi takutlah dia, tenggelamlah dia. Yang Tuhan lakukan dari sini adalah berlari menghampiri Petrus, karena Tuhan tahu hanya dekat dengan dirinya lah Petrus bisa punya ketenangan. Udahlah, jangan cari yang lain lah. Adik rohani saya udah izin dia untuk ceritakan kesaksiannya. Jadi dia nggak tenang, hatinya geganang, gelisah galau merana, karena putus cinta. Jadi putus cinta. Akhirnya singkat cerita, bukannya pulihkan hatinya dengan cari Tuhan, hati yang lagi geganang itu dia coba pulihkan dengan mencari hati yang lain yang bisa memulihkan hatinya. Wanita gitu kan? Bukan yang di ruangan ini, yang di SCBD sana. Jadi dia langsung cari hati yang lain yang bisa memulihkan dia, dengan harapan hati yang lain itu bisa menolong dia, memberikan ketenangan. Akhirnya dia follow dan gabung di salah satu akun Kristen yang ternyata akun ini tuh untuk menjomblangin anak-anak Tuhan. Jodoh Kristen katanya. Udah gabung di situ.
kenalan, dipromosilah dia. Inilah single Kristen yang lagi jomblo. Akhirnya kontak-kontak, ada seseorang yang nyangkut, saudara. Ngobrol, sering kasih perhatian, katanya ngobrol tiap hari. Udah mama belum? Kok belum bobo? Teleponan seharian sampai malam. Ya udah, bobo ya. Tutup teleponnya ya. Iya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ih, kok kamu nggak duduk? Saudara mungkin kayaknya geli gitu dengarnya. Itu kenyataan loh. Video call sambil tidur. Ketika handphone meledak, buar. Ini serangan iblis untuk hubungan kita. Ya, praise the Lord. Tapi udah, pokoknya udah cocok banget. Sampai akhirnya biasanya dia suka ibadah di salah satu cabang di Tangerang tempat saya pelayanan. 2 bulan nggak kelihatan. Saya tanya kenapa? Aku ke gereja. Iya. Gak apa-apa, selama dalam Tuhan gak apa-apa. Kecuali gereja sesat, gereja setan, bisa saya marah, saudara. Selama masih dalam Tuhan, gak apa-apa. Pokoknya udah begitu indah hubungan mereka. Akhirnya setelah udah 2 bulan, tapi gak ditembak-tembak. Nah, wanita tuh gak bisa diginiin. Makanya buat para laki-laki ya, jangan ini tuh khotbah sekaligus pelajaran skill cinta. Gak apa-apa, inang-inang, opung-opung, jim-jim, gak apa-apa. Karena banyak rumah tangga zaman sekarang, rumah tangganya udah gak ada romantis-romantis. Suaminya manggil istrinya udah gak ada sayang cinta harapan Hello Kitty, udah gak ada lagi. Manggilnya, oi. Ada yang ketawa sambil nangis. Turut berduka cita. Akhirnya, tapi ya, makanya buat para pria-pria ya, jangan terlalu kelihatan sukanya. Wanita tuh aneh. Wanita jangan dengar, khusus kami para pria. Wanita itu semakin kau kejar, semakin dijual mahal. Kalau ibu-ibu udah laku udah beda ya. Udah sold out beda ya. Tapi ada 2 tipe wanita. Ada yang seperti itu, jual mahal. Kalau kita kejar dia jual mahal. Kalau kita mundur dia obral. Tapi ada tipe yang kau puji dikit, cantik, nikahin aku abang. Nah, ada yang begitu juga, ada. Kalau itu udah yang versi cuci gudang. Bukan yang sini, yang di SCBD. Nah, jadi akhirnya ditanya, terus kita gimana? Ini si cowoknya bilang, kita ketemuannya di sebuah kafe ya, satu kafe yang romantis. Mereka ketemu, pesan makan, saudara. Akhirnya si wanita nanya lagi, terus kita gimana? Maksud kamu masuk dalam hati aku tuh, hidup aku tuh apa? Cowoknya langsung menatap dia dalam. Dia keluarin iPad dan bilang, kamu harus jadi agen asuransi. Dengan ini kamu akan dapat passive income. Penghasilanmu bisa mengalahkan inflasi. Mudah. Akhirnya kacau lagi hatinya, saudara. Tadi datang lagi ke gereja. Kok kau doain aku? Sebelum saya mau keluarin minyak urapan, saya mau keluarin iPad. Kamu harus jadi asuransi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Kalau saudara cari yang lain, saya mau bilang sekali lagi, saudara, akhirnya ketidaktenangan yang akan jadi bagian setiap kita. Makanya saya mencatat di sini, saudara, pastikan saudara dan saya mencari Tuhan, karena hanya dekat Allah saja aku
Billy Graham berkata begini, saudara. Ketenangan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bersandar pada Tuhan di tengah. Sekalipun badai, kalau saudara dan saya bersandar sama Tuhan, ada ketenangan. Jangan cari yang lain. Saya tahu manusia tuh punya kecenderungan seperti yang saya bilang tadi, saudara, cari yang lain. Dan jujur, itu juga yang saya sempat lakukan kemarin, saudara. Saya jujur, 1 minggu terakhir ini, saudara, kepala saya sempat agak pusing, saudara. Kemudian sempat sakit di sebelah kanan. Kemudian mata saya agak kabur, saudara. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Tapi bukannya cari Tuhan, kedagingan saya mengarahkan saya untuk apa? Cari Google, saudara. Saya tulis lah, kalau kepala pusing, sakit kepala sebelah, terus mata kabur, sakit apakah itu? Yang muncul sakitnya serem-serem, saudara. Oh Tuhan Yesus. Saya baca, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Sampai ada tulis, oh apa, meningitis lah, kanker otak, darah Yesus, tumor di kepala, oh Tuhan Yesus. Pendeta sih pendeta, shock juga, saudara. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. 2 hari saya nggak tenang, saudara. Kepikiran sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Aku masih mau pelayanan, Tuhan. Aku nggak mungkin ninggalin jemaat Sarbini yang cute-cute ini. Dua hari nggak ada ketenangan, tidur nggak tenang, saudara. Tapi akhirnya satu momen, hari Kamis saya pulang, semua udah naik ke kamar, saya dibawa di ruang TV, saya sambil putar dengar lagu rohani. Saya doa, saya nyembah, Tuhan ingetin saya untuk cari Tuhan. Saya nyembah, nangis sama Tuhan. Tuhan ingetin, coba ke dokter mata. Akhirnya saya ke dokter mata, saudara. Pas periksa semuanya, dokter bilang, oh ini mah Pak, cuma butuh kacamata doang Pak. Di sisi lain, saya senang karena nggak ada apa-apa. Di sisi lain saya belum siap pakai kacamata. Tapi sempat bikin saya ketakutan karena saya mencari yang lain, bukan Tuhan. Seandainya saya langsung cari Tuhan, mungkin dari awal saya udah tenang, betul ya? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk, Tuhan mau kita punya ketenangan dalam hidup kita. Jadi jangan cari yang lain, cari Tuhan saja. Karena hanya dalam Tuhan ada. Bilang sama kanan kirimu, jangan cari yang lain. Bilang sama yang ngomong, cari Tuhan saja. Dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau ku cari damai, jawaban hidup. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus. Jangan cari yang lain. Dalam Yesus ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, mohon lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.